terangkan mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Jawab, peristiwa menjelang kemerdekaan. Kekalahan sekutu. Dijatuhkan bom oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki merupakan bentuk kekalahan telak yang dialami Jepang sebelum pemboman Jepang menyerang pangkalan militer laut sekutu yaitu Pearl Harbor. Pihak Amerika membalas dengan mengirim bom atom kedua ke wilayah negara JEPAMD. Kekal AAIN Jepang pada peristiwa pengeboman mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Tanggal 11 Agustus tahun 1945. Pemimpin Indonesia R. Soekarno, Drs.M. HTTA dan D. Rajiman Wedeng GRT bertemu dengan Jenderal Besar Troci di Saigon, Vietnam untuk melaksanakan kemerdekaan. Dibentuk BPKI sebagai pengganti BPUPKI. Pembentukan BPUPKI Jepang melakukan upaya untuk mengambil hati bangsa Indonesia setelah posisinya terjepit oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua pada 7 September tahun 1944. Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso menyebut bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan jika Jepang mencapai kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya. Janji mewujudkan kemerdekaan ini diwujudkan dengan membentuk Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. BPUPKI diumumkan pada 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada dan diresmikan pada 29 April tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI dilakukan pada 29 Mei 1 Juni tahun 1945 untuk merumuskan asas dan dasar negara. Hal ini diikuti dengan pembentukan Panitia 9 pada 22 Juni tahun 1945. Sidang kedua BPUPKI dilanjutkan pada 10 sampai 16 Juli tahun 2022 untuk membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaan dan batang tubuh. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus tahun 1945. Peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan naskah proklamasi. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yaitu Sukarni, Wikana, dan Carol Saleh dari Perkumpulan Menten 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 WIB. Rengas Dengklok menyerahnya Jepang kepada sekutu menimbulkan tekanan golongan muda agar golongan tua segera mempercepat proklamasi kemerdekaan. Namun kedua tokoh golongan tua yaitu Ir Soekarno dan Hatta memilih untuk menunggu keputusan Jepang dan hasil sidang PPKI pada tanggal 16 Agustus tahun 1994. Golongan muda yaitu Sukarni, Wikana, Aidit, dan Carol Saleh dari Perkumpulan Menten 31 menculik Soekarno serta Hatta di Rengas Dengklok. Tepat pada pukul 10 pagi, Ir Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Penyusunan naskah proklamasi. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian disusun pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Kembalinya Ir Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok. Penyusunan naskah proklamasi ini di Rumah Laksamana Muda Maeda Tadasya di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta Pusat. Sayuti Melik menjadi sosok yang bertugas mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, sementara di hari bersejarah tersebut
bendera merah putih yang dikibarkan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. 2. Sebutkan dampak dan pengaruh konferensi meja bundar KMB bagi rakyat Indonesia. Jawaban, dampak positifnya ialah A. Belanda mengakui RI sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. B. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. C. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 dan setelah pengakuan kedaulatan RIS. D. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa kapal akan diserahkan KPDAES. Tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur. Dampak negatif meja bundar bagi Indonesia. A. Indonesia semula berbentuk negara kesatuan berubah jadi negara serikat diakibatkan perjanjian KMB. B. Indonesia mengalami beban ekonomi dan keuangan sebab seluruh hutan Belanda ditanggung Indonesia. C. Tertundanya hak kepemilikan wilayah Papua Barat. Pengaruh dari KMB yaitu bentuk pemerintahan Indonesia bukan republik, melainkan bentuk federal. 3. Jabarkan mengenai pertempuran Surabaya. Jawab, pertempuran Surabaya adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia terjadi pada periode 27 Oktober hingga 20 November tahun 1945 selama Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran Surabaya melibatkan pasukan Indonesia yang terdiri dari tentara reguler dan milisi melawan pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya dimulai setelah pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato PD tanggal 18 September tahun 1945. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat Surabaya yang merasa terhina dan menolak kembalinya kekuasaan kolonial. Pertempuran mencapai puncaknya tanggal 10 November tahun 1945. 4. Tuliskan makna yang terkandung pada rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta bagi bangsa Indonesia. JWB, makna yang amat dalam bagi bangsa Indonesia yaitu A. Mempertemukan pemerintah Indonesia dengan rakyatnya. B. Bukti adanya kewibawaan pemerintah terhadap rakyat. C. Menanamkan rasa percaya diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasibnya dengan kekuatan sendiri. 5. Jelaskan tentang perundingan Hope-Valley. Jawab, 1. Perjanjian Hope-Valley. Perundingan Hope-Valley merupakan lanjutan pembicaraan PM bicara Anda didasarkan atas persetujuan yang telah disepakati antara Syahrir dan Van Mook yang kesepakatan itu tertuang dalam usul tandingan pemerintahan Indonesia tanggal 27 Maret tahun 1946. Pihak yang berunding dalam perundingan adalah seperti berikut. A. Delegasi Belanda terdiri dari Perdana Menteri Prof. Dr. Weer Sirmerhon, Menteri Daerah-daerah Seberang Lautan PRIF Dr. J. Hablogeman, Menteri Luar Negeri Dr. J. Van Rooijen, Letnan Gubernur Jenderal DR Van Mook, dan lain-lain. B. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari Menteri Kehakiman Mr. Suwandi, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet Amr Padet G. Pringgudido. C. Pihak perantara Sir Archibald Clarke beserta stafnya. Perundingan Hope-Valley ini gagal karena delegasi Belanda tidak berpijak pada kesepakatan tanggal 27 Maret tahun
1946 yang telah disetujui bersama oleh Syahrir-Van kepada delegasi Indonesia. Ditawarkan protokol bukan perjanjian. Kegagalan perundingan ini karena Belanda tidak mengakui Republik Indonesia. Belanda menawarkan dan protokol isinya hanya mencantumkan suatu federasi persemakmuran Indonesia, pengakuan pemerintah Belanda atas de facto Republik Indonesia atas Jawa bukan Pulau Jawa dan Sumatera.